Eh, iya nggak sih? Ternyata banyak banget loh kasus malaria ini. Bahkan ada yang bisa sampai meninggal. Astagfirullah, iya kah? Tapi kenapa sih? Kan itu cuma demam doang. Kok bisa sampai meninggal? Mending kita belajar lewat podcast aja. Kemarin aku lihat ada podcast yang lagi viral gitu, ngebahas penyakit yang lagi marak. Siapa tahu ada tema yang ngebahas malaria. Boleh yuk. Yuk, ini loh podcast yang lagi viral itu. Ayo kita nonton. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Podnesidar, ketemu lagi nih dengan Teguh di sini di podcast Ilnas. Nah, hari ini kami ingin membahas tentang malaria nih. Gimana? Menarik banget kan? Nah, tapi ada yang spesialnya lagi nih. Spesialnya yaitu antara Fakultas Farmasi sama Fakultas Kedokteran ada kolaborasi nih. Nah, keren banget kan kami pastinya. Oke, jadi teman-teman kira-kira ya, malaria tuh apa sih sebenarnya? Oke, sebelum itu mungkin menurut teman-teman farmasi, malaria sendiri itu apa sih? Secara general aja gitu. Menurut aku sih malaria itu penyakit yang disebarkan lewat nyamuk, terus yang efeknya itu kayak demam sampai kejang-kejang gitu nggak sih? Oke, jadi malaria sendiri itu adalah penyakit infeksi parasit yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles sp betina, yang dia itu membawa parasit Plasmodium dalam tubuhnya dalam fase seksual. Nah, parasit tadi itu ditularkan melalui air liur nyamuk ketika nyamuk Anopheles sp betina itu menggigit manusia seperti itu. Nah, kalau untuk dari penyebab malaria sendiri, nah Haliza nih yang mau menjelaskan. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, kalau misalnya penyebab malaria itu ada parasit Plasmodium. Nah, jenis malaria dan jenis Plasmodium itu juga ada berbeda-beda, ada 5. Yang pertama adalah malaria falciparum yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Nah, biasanya ini gejalanya itu adalah demam yang dia itu terus-menerus atau kontinu. Kemudian malaria ini itu bisa menjadi malaria yang berat dan bisa menyebabkan kematian yang paling sering seperti itu. Kemudian yang kedua adalah malaria vivax yang disebabkan oleh Plasmodium vivax. Biasanya gejalanya itu demam berulang tapi dengan interval bebas demam selama 2 hari. Jadi misalnya hari ini kita demam, terus besok enggak, tapi 2 hari lagi demam lagi seperti itu. Jadi bebas demam itu selama 2 hari gitu. Ya terus kalau misalnya malaria yang ketiga adalah malaria oval yang disebabkan oleh Plasmodium oval. Nah biasanya itu manifestasi klinisnya bersifat ringan. Pola demamnya itu sama seperti malaria yang vivax. Nah kemudian yang keempat adalah malaria malariae. Nah malaria malariae disebabkan oleh Plasmodium malariae. Gejalanya itu demam berulang dengan interval bebas demamnya itu 3 hari seperti tadi, cuma yang ini bedanya 3 hari, jadi hari ini demam, kemudian 3 hari lagi nanti demam lagi. Dan yang terakhir adalah malaria knowlesi disebabkan oleh Plasmodium knowlesi. Seperti itu. Kalau misalnya gejala demam itu menyerupai malaria falciparum. Cuma kalau misalnya malaria knowlesi ini juga masih dalam tahap penelitian seperti itu. Nah, berdasarkan dari yang Haliza tadi jelasin, jadi parasit Plasmodium yang menjadi penyebab dari malaria itu sendiri memiliki mekanisme dalam menginfeksinya terhadap tubuh manusia. Nah, jadi proses terinfeksinya Plasmodium itu ke tubuh manusia itu di mana dia itu dari gigitan nyamuk. Nah, nyamuknya ini adalah nyamuk Anopheles sp yaitu Anopheles sp yang betina karena nyamuk Anopheles sp yang betina itu dia menggigit manusia. Jadi kalau yang jantan itu dia tidak menggigit manusia, tapi kalau yang betina itu dia menggigit manusia. Nah, si Anopheles sp betina ini dia akan membawa parasit Plasmodium di dalam tubuhnya, kemudian menggigit manusia dan dari proboscisnya itu nantinya Plasmodiumnya itu akan disebarkan atau dimasukkan atau diinjeksikan ke dalam pembuluh darah manusia begitu. Nah, akhirnya manusia tersebut akan terinfeksi dari Plasmodium ini. Tadi itu kan udah dijelasin ya, kalau Plasmodium itu banyak banget jenisnya, ada 5 tadi. Nah, dari antara 5 Plasmodium yang menyebabkan malaria tadi, dia ada salah satu yaitu Plasmodium falciparum yang akan menyebabkan malaria berat pada manusia. Nah, malaria berat pada manusia ini disebabkan di mana nantinya Plasmodium falciparum ini bakal menginfeksi dari eritrosit yang normal. Nah, nantinya eritrosit yang normal ini terinfeksi oleh Plasmodium falciparum dan kemudian menyebar di dalam pembuluh darah. Nah, di sana eritrosit yang terinfeksi ini menyebar dan kemudian di permukaan eritrositnya itu akan menghasilkan knop. Nah, knop ini dia tuh akan berisi antigen-antigen dari si Plasmodium falciparumnya. Kemudian dia akan mengaktifasi sistem imun. Nanti kayak makrofag, monosit itu bakalan teraktivasi. Kemudian dia menghasilkan sitokin-sitokin. Nah, sitokin-sitokinnya ini dia akan mengakibatkan pada bagian endotel kapiler pembuluh darah itu dia akan menghasilkan reseptor. Reseptor endotel kapiler ini bakalan bereaksi dengan eritrosit-eritrosit yang terinfeksi, kemudian akan mengakibatkan sekuestrasi di mana terjadi penempelan dari eritrosit tersebut di dinding kapiler pembuluh darah tersebut. Nah, tadi kan eritrosit-eritrosit tadi menghasilkan knop ya. Jadi, knop ini bakalan menempel pada reseptor sel endotel kapiler, reseptor yang ada di dinding kapiler. Nah, Ada juga tuh faktor-faktor resiko yang bakal terjadi yang menyebabkan malaria. Nah, salah satunya adalah tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu dimana kalau misalnya kita tinggal pada tempat-tempat yang endemik,
itu akan menyebabkan semakin tinggi kemungkinan untuk terkena malaria. Terus habis itu juga faktor individu. Misalnya kalau ada individu yang sudah terjangkit malaria dan di situ terdapat nyamuk Anopheles yang bakal menggigit orang lain, itu dapat menyebabkan malarianya itu menular kepada orang lain. Terus habis itu juga ada yang namanya usia. Nah, kalau usia itu untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun itu lebih rentan terkena malaria dibandingkan orang dewasa dan juga remaja yang berada di atas 5 tahun. Terus juga ada kalau misalnya di pedalaman, biasanya endemik malaria itu kan di pedalaman, minim fasilitas kesehatan. Nah, karena minim fasilitas kesehatan itu menyebabkan malaria itu susah untuk dicegah dan juga diobati di pedalaman, seperti itu. Nah, untuk mengetahui secara tepat terkait penyakit ini, ada yang namanya penegakan diagnosis juga. Nah, kalau untuk pemeriksaan dari malaria itu sendiri, dia tuh bisa dilakukan penegakan diagnosisnya melalui pemeriksaan fisik, juga pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya sendiri, dia itu pertama bisa dengan mengukur suhu tubuh dari pasien. Jadi, dia tuh demamnya bisa mencapai 37,5 derajat Celcius. Kemudian, untuk telapak tangan dan konjungtivanya itu dia akan tampak pucat. Selanjutnya, dia juga akan bisa mengalami hepatosplenomegali pada kondisi yang kronik. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya atau yang menggunakan laboratoriumnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, seperti yang tadi Dila udah jelaskan soal pemeriksaan fisik, kita bakal melakukan pemeriksaan penunjang juga. Pemeriksaan penunjangnya itu yaitu adalah yang namanya apusan darah. Nah, apusan darah itu termasuk gold standar dari pemeriksaan malaria. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita tuh ada pemeriksaan apusan darah tebal dan juga apusan darah tipis. Apusan darah tebal itu untuk mengetahui apakah di situ banyak banget monosit yang datang. Jadi kalau semakin banyak leukosit yang berada di situ, berarti semakin banyak yang terinfeksi eritrositnya. Nah, kalau misalnya untuk mengetahui plasmodium apa yang menginfeksi tubuh, itu melakukan pemeriksaan penunjang yaitu apusan darah yang tipis. Lalu ada juga RDT atau Rapid Diagnostic Test atau uji diagnostik cepat. Nah, itu tuh dilakukan oleh bagian-bagian atau wilayah-wilayah yang di pedalaman, dikarenakan itu kan harus penting banget ya, karena kan susah banget untuk apusan darah sama apusan darah yang gold standarnya di pedalaman seperti itu. Jadi sebenarnya malaria itu juga punya komplikasinya. Sebenarnya ini kabar buruk sih. Menurut beberapa sumber ya, yaitu pastinya di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah merilis bahwa malaria tersendiri itu menyebabkan beberapa komplikasi. Di antaranya ada anemia parah, terus juga malaria otak, terus juga ada gangguan fungsi ginjal, gangguan pernapasan, dan yang paling terakhir itu hipoglikeemia. Oke, jadi di sini aku nambahin terkait pedoman terapi malaria. Dari sumber yang aku baca, pada saat ini tuh pengobatan malaria dianjurkan menggunakan ACT. Maksud dari pemberian kombinasi ini tuh untuk meningkatkan efektivitas dan juga mencegah resistensi. Pada pengobatan malaria tanpa komplikasi sendiri itu, yang pertama ada pengobatan malaria falciparum, malaria knowlesi, dan juga malaria vivax. Yang kedua ada pengobatan malaria vivax yang relapse, ada pengobatan malaria oval, ada pengobatan malariae, dan juga ada pengobatan infeksi campur Plasmodium falciparum plus Plasmodium oval atau Plasmodium vivax. Kemudian pada pengobatan malaria tanpa komplikasi sendiri pada ibu hamil itu sama dengan pengobatan pada orang dewasa lainnya. Setelah itu di sini ada tata laksana malaria berat yang pada prinsipnya itu meliputi pemberian obat pengobatan simptomatik. Mungkin sebelumnya aku kasih tahu dulu ya, terapi itu ada 3. Terapi komplikasi, tanpa komplikasi, dan terapi yang parah. Terapi malaria komplikasi itu tujuannya untuk melawan infeksi parasit Plasmodium falciparum. Malaria tanpa komplikasi adalah mengeliminasi Plasmodium menyebabkan infeksi secepatnya agar tidak terjadi keparahan dan komplikasi serta memutuskan rantai penularan. Sedangkan tujuan terapi malaria yang parah itu untuk mencegah akan terjadinya kematian. Terapi malaria yang direkomendasikan adalah terapi kombinasi 2 atau lebih obat anti malaria yang bekerja membunuh parasit di darah dan masing-masing obat bekerja pada reseptor yang berbeda. Penggunaan kombinasi beberapa obat anti malaria tersebut menjadi suatu keharusan untuk mencegah timbulnya galur-galur parasit malaria yang resisten terhadap obat tertentu. Terapi kombinasi tersebut antara lain ACTS, Artemisinin Combination Therapy, bertujuan untuk membunuh semua stasiun parasit yang ada di dalam tubuh. Selain itu ada juga terapi Artesunate dan Amoniquin memiliki tujuan memberi kesembuhan secara klinis dan parasitologis dengan cepat. Oh iya, untuk spesifikasi obat untuk macam-macam malaria itu apa aja ya? Lini pertama pengobatan malaria falciparum adalah Artesunate, Amodiaquin, dan Primaquine. Obat kombinasi diberikan per oral selama 3 hari dengan dosis tunggal harian sebagai berikut. Amodiaquin basa 10 mg per kilogram BB dan Artesunate 4 mg per kilogram BB. Primaquine tidak boleh diberikan kepada ibu hamil, bayi kurang dari 1 tahun, dan penderita defisiensi G6 PD2 atau anemia.
Kemudian untuk pengobatan lini kedua malaria falciparum itu diberikan jika pengobatan lini pertama tidak efektif. Untuk lini kedua sendiri itu ada kina, dosisiklin atau tetrasiklin, dan primaquine. Kina diberikan per oral 3 kali sehari dengan dosis 10 mg per kilogram BB selama 7 hari. Dosisiklin diberikan 2 kali per hari selama 7 hari, dengan dosis orang dewasa adalah 4 mg per kilogram BB, sedangkan untuk anak usia 8-14 tahun adalah 2 mg per kilogram BB. Bila tidak ada dosisiklin, bisa digunakan tetrasiklin. Tetrasiklin diberikan 4 kali per hari selama 7 hari. Pengobatan dengan primaquine diberikan seperti pada lini pertama. Nomor 2, pengobatan malaria vivax, malaria oval, dan malaria malaria. Untuk malaria vivax dan oval, itu lini pertamanya adalah chloroquine dan primaquine. Chloroquine diberikan 1 kali per hari selama 3 hari dengan dosis total 20 mg basa per kilogram BB. Dosis primaquine adalah 0,25 mg per kilogram BB per hari yang diberikan selama 14 hari dan diberikan bersama chloroquine. Primaquine tidak boleh diberikan kepada ibu hamil, bayi kurang dari 1 tahun, dan penderita anemia. Pengobatan malaria vivax resisten chloroquine. Kemudian untuk lini kedua, menggunakan kina dan primaquine. Dosis primaquine adalah 0,25 mg per kilogram BB per hari yang diberikan selama 14 hari. Primaquine tidak boleh diberikan kepada ibu hamil, bayi kurang dari 1 tahun, dan penderita defisiensi G6 PD atau anemia. Dosis kina adalah 30 mg per kilogram BB yang diberikan 3 kali per hari. Dosis dan cara pemberian primaquine adalah sama dengan cara pemberian primaquine pada malaria vivax terdahulu, yaitu 0,25 mg per kilogram BB per hari selama 14 hari. Kemudian, untuk pengobatan malaria vivax yang relapse, pengobatan kasus malaria vivax relapse atau kambuh sama dengan regimen sebelumnya, hanya dosis primaquine ditingkatkan, chloroquine diberikan 1 kali per hari selama 3 hari dengan dosis total 25 mg basa per kilogram BB, dan primaquine diberikan selama 14 hari dengan dosis 0,5 mg per kilogram BB per hari. Untuk penderita defisiensi enzim G6 PD atau anemia yang dapat diketahui melalui amnesis atau keluhan, riwayat warna urin coklat kehitaman setelah minum obat golongan sulfa, primaquine, kina, chloroquine, dan lain-lain, maka pengobatan diberikan secara mingguan. Chloroquine diberikan 1 kali per minggu selama 8-12 minggu dengan dosis 10 mg basa per kilogram BB. Primaquine juga diberikan bersama dengan chloroquine setiap minggu dengan dosis 0,76 mg per kilogram BB. Kemudian, untuk pengobatan malaria malariae, itu pengobatannya cukup diberikan dengan chloroquine 1 kali per hari selama 3 hari dengan dosis total 25 mg basa per kilogram BB. Pengobatan juga dapat diberikan berdasarkan golongan umur penderita. Yang kedua, pengobatan malaria dengan komplikasi. Definisi malaria berat atau komplikasi adalah ditemukannya Plasmodium falciparum stadium aseksual dengan satu atau beberapa manifestasi klinis meliputi malaria cerebral, anemia berat, gagal ginjal akut, edema paru, hipoglikemi, dan gagal sirkulasi atau shock. Yang terakhir adalah malaria berat. Beberapa keadaan lain yang juga digolongkan sebagai malaria berat, yang pertama, gangguan kesadaran ringan, kelemahan otot, ikterus, hiperpireksia. Kemudian, untuk penata laksanaan kasus malaria berat pada prinsipnya meliputi tindakan umum, pengobatan simptomatik, pemberian obat anti malaria, penanganan komplikasi. Kemudian, untuk pemberian obat anti malaria berat sesuai dengan gejala yang dialami, misal dengan gejala kejang bisa diberi diazepam dengan dosis 5-10 mg melalui intravena untuk dewasa, dan untuk anak-anak menggunakan dosis 0,2 sampai 0,3 mg per kilogram BB melalui intravena. Lalu, untuk mekanisme kerja, yang pertama mekanisme kerja untuk malaria falciparum lini pertama. Artesunat dengan amodiaquine itu mekanisme kerjanya untuk membunuh parasit di fase darah, fase eritrositik aseksual. Yang kedua, mekanisme kerja untuk malaria falciparum lini kedua. Yang pertama, kina bertindak cepat untuk membunuh parasit dalam darah dan mengurangi gejala malaria. Yang kedua, dosisiklin atau tetrasiklin. Memberikan efek sinergis dengan kina, memperpanjang durasi pengendalian parasitemia dan mencegah kekambuhan. Yang ketiga, primaquine membasmi hipnozoid di hati dan gametosit atau mencegah relapse dan transmisi. Kemudian, mekanisme kerja untuk pengobatan malaria vivax, malaria oval, dan malaria malariae. Untuk malaria vivax dan oval, lini pertama, yang pertama adalah chloroquine mengatasi infeksi akut di fase darah, menurunkan parasitemia, dan meredakan gejala. Wah, ternyata gitu ya spesifikasi obatnya. Oke, sekarang aku mau menambahin cara pencegahannya. Oke, untuk pencegahannya, malaria dapat dicegah dengan menghindari gigitan nyamuk. Ada beberapa cara nih untuk menghindari gigitan nyamuk tersebut. Yang pertama, menggunakan kelambu di tempat tidur. Yang kedua, yaitu menggunakan obat nyamuk. Yang ketiga, yaitu menggunakan kumparan dan alat penguap. Yang keempat, yaitu kenakan pakaian pelindung. Yang kelima, yaitu menggunakan kaca jendela. Dan yang terakhir, yaitu ERS atau Indoor Residual Spraying. Indoor Residual Spraying ini yaitu metode penyemprotan insektisida pada dinding rumah untuk mengendalikan malaria. Dan untuk kamu nih yang mau berpergian ke daerah yang tinggi resikonya terhadap malaria, kamu bisa untuk
berkonsultasi ke dokter dan mendapatkan obat kemoprofilaksis yang akan diberikan 2-3 minggu sebelum keberangkatan. Dan selama tinggal di sana, kamu harus meminum sesuai jadwalnya. Dan dilanjutkan selama 4 minggu setelah kemungkinan paparan infeksi terakhir. Kemoterapi preventif memerlukan pemberian pengobatan anti-malaria. Pemberian pengobatan ini harus menyeluruh kepada populasi yang rentan pada waktu yang ditentukan selama periode risiko malaria tertinggi. Kemoterapi preventif meliputi yang pertama, kemoprevensi malaria parensial atau PMC, kemoprevensi malaria musiman atau SMC, pengobatan pencegahan malaria intermittent pada kehamilan atau IPTP, dan anak usia sekolah IPTSC, komprevensi malaria pasca pulang PDMC, dan pemberian obat massal yaitu MDA. Yang terakhir yaitu vaksin. Sejak Oktober 2021, WHO ini telah merekomendasikan penggunaan vaksin malaria RTS atau AS01 secara luas di kalangan anak-anak yang tinggal di wilayah yang rentan penularan malaria. Dan pada Oktober 2023, WHO ini merekomendasikan vaksin malaria yang kedua yang aman dan efektif yaitu R21 atau Matrix M. Oke, ini beberapa cara yang bisa aku sharing ke kalian untuk pencegahan malaria. Oke, jadi itu ya penjelasannya tentang penyakit malaria ini. Wah, ini pasti dapat wawasan lebih lagi nih, karena ada pandangan dari farmasi dan juga ada pandangan dari kedokteran sendiri gitu. Nah, sekian dari episode podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu ya. Loh, keren podcastnya.